Yang terhormat Bapak Kepala Man 3 Sukabumi, seluruh Dewan Asatidz Man Pondok Pesantren Mu'alaf Man 3 Sukabumi, beserta para waka dan seluruh wali santri yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, izinkan saya atas nama Dewan Asatidz menyampaikan capaian prestasi atau natijah dan hasolah para santri Ulul Albab Man 3 Sukabumi yang dalam proses penempaan selama 3 tahun kurang lebih. Generasi COVID enggak ya? Ada COVID 1 tahun ya? Ya, ini kalau dalam bahasa ayam bisa sampai telo Pak. Tapi mudah-mudahan kalau bahasa dulu yang kena cacar air itu nggak akan kena lagi biasanya. Insya Allah ini adalah generasi yang tahan banting karena sudah terbontang banting saya kira pada zaman COVID ini. Dalam proses melewati masa COVID, ini kelas 10 kelas ULA ini kelas enggak, waktu ULA-nya itu saya masih ingat waktu di Ponkas ya. Ponkas ini Pondok Kaso maksudnya. Ini masih bayi, ibaratnya dulu zaman Nabi Ibrahim itu dibawa ke sana kemari Bu, dibawa ngungsi kita. Hanya untuk menyelamatkan semangat para santri jangan sampai terdegradasi, karena kalau dipulangkan pasti akan sulit lagi beradaptasi untuk mengaji. Jadi kami bawa karena di sini Satgas Covid-nya melarang kita untuk mengadakan pengajian, kita fungsikan di Pondok Kaso. Ini sedikit sejarah. Saya kira saya sangat bangga, kami sangat bangga para asatidz dalam kondisi apapun. Insya Allah para santri Albab sudah terbiasa susah. Insya Allah. Kalau senang saya kira sudah biasa. Insya Allah. Insya Allah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, saya dalam kesempatan ini akan menyampaikan prestasi santri Pondok Pesantren Al-Bab Man 3 Sukabumi yang pada malam hari ini tadi sudah resmi dilepas dan diserahkan oleh Wakil Kepala Madrasah Bidang Keagamaan dan Pesantrenan, dan juga secara simbolis sudah diterima oleh wali santri. Mudah-mudahan serah terima ini menjadi ikatan, ya, ikatan dan juga menjadi simbol bahwa antara orang tua dengan pondok pesantren ini benar-benar ada sebuah ketulusan. Para asatidz juga dengan segala keterbatasannya menyampaikan, mentransfer ilmu dan pengalaman, dan para orang tua juga menerima dengan segala keadaan, dan mudah-mudahan ijab qabul ini menjadi berkah buat kita semua. Amin. Baik Ibu dan Bapak sekalian, kita slide sedikit beberapa nama santri beserta prestasi-prestasi yang
dicapai oleh mereka. Silakan kita mulai dari Mang Abdul Hadi. Abdul Hadi ini nggak ada, ini musiknya nggak ada. Mang Abdul Hadi ini hafal 1 juz Al-Quran, hafal kitab Jurumiyah, kitab Imriti, kitab Yaqulu, Alfiyah 700 bait, hafal kitab Fathul Atfal, kemudian Hidayatus Sibyan, dan juga di luar itu Abdul Hadi ini peraih medali perak Olimpiade Akidah Akhlak tingkat nasional. Ini kalau kesehariannya, kalau nggak salah Mang Hadi ini ya manis-manis manja, apa namanya? Kalau saya sih teringat dengan rambutnya yang kribo, tapi ternyata di balik kribonya hafalannya luar biasa. Kita sangat buat ini Bapak Hilman dan Ibu Jubaida mudah-mudahan bangga dengan kembalinya Mang Abdul Hadi ke pangkuan Ibu dan Bapak. Selanjutnya nomor 2 Abdul Jamaluddin. Masya Allah. Ini Mang Abdul Jamaluddin punten Bapak Muslih sareng Ibu Rohayati, ini langganan abdi sareng Pak Sulaiman Jamal ngabantos kanggo ngalempeng badan upami tos kiat bengi. Tapi ku abdi ge sareng Pak Sulaiman Jamal dina manah teh sok didoakeun Allahumma faqihu fiddin. Insyaallah. Mang Abdul Jamaluddin ini si ganteng kalem kawan. Dan ciri khasnya kumis tipis. Hafal 1 juz Al-Quran, kitab Jurumiyah, kitab Imriti 50 bait, kitab Yaqulu, Alfiyah 410 bait, kitab Fathul Atfal. Tepuk tangan buat ya, ini saya tanya, Mang mau kemana nih melanjutkan? Rencana katanya mau ke Marti, insya Allah. Ini mau jadi Syekhul Alfiyah. Kalau kuliah mah nanti menyusul katanya, kalau sudah Alfiyah, kemudian apa namanya balaghah mantiknya sudah mantap, baru nanti menyusul. Kita doakan ya, Mang Abdul Hadi jadi ulama di Cikamarang ya, Mang Abdul. Di mana? Cikamarang, insya Allah. Kenapa? Mang Hadi ini kemarin kemana Bang? Udah lulus di UIN ya? UIN, Bandung. Jurusan? Hah? Hukum keluarga. Ya, mau menjadi pengganti Pak Sulaiman. Selanjutnya nomor 3 Teh Alia Nur Ramadhani. Silakan berdiri. Teh Alia ini hafal 1 juz Al-Quran, kitab Jurumiyah, Imriti 230 bait, kitab Yaqulu hafal khatam, karena ini gemlengannya Pak Haji Sulaiman Jamal. Nggak ada yang khatam di Yaqulu ini, karena Dorobayatri punya filosofinya kuat. Kemudian Alfiyah 710 bait, jadi kurang lebih 290 bait lagi satu kitab tamat. Kemudian kitab Fathul Atfal. Teh Alia ini apa namanya ya? Lulus di mana deh? Melanjutkan tidak? Belum. Belum. Oke. Ini kalau di kelas ini aktif ya, insya Allah. Selalu apa namanya?
tampil kalau ada tugas-tugas ataupun di keseharian juga di pondok, saya kira peduli ya kepada rekan-rekannya. Pengurus pesantrennya bagian apa? Keamanan. Oh iya pasti. Kalau nggak ada Teh Alia mungkin banyak para santri yang. Tapi selama pengurusan sekarang tidak ada hal-hal yang ini ya di santri. Stabil, alhamdulillah. Baik, selanjutnya nomor 4 Asfia Rahman. Masya Allah. Kalau kata bapaknya yakin ini bidadari yang sedang nyamar. Ya kan kalau orang tuanya pasti siapa lagi yang membanggakan gitu ya Pak. Semoga menjadi bidadari yang tidak sedang menyamar gitu Pak. Teh Asfia ini di Bandung ya, terima jurusan apa Teh? Matematika. Bapaknya bahasa Arab itu. Terdapat bahasa Arab mantiga, anaknya matematika. Ya, alhamdulillah barokahnya itu. Hafal 2 juz Al-Qur'an, jurumiyah sudah khotam, pastilah masa enggak hafal. Kemudian Imriti khotam, Yakulu khotam, Alfiyah 500 bait, Kitab Fathul Atfal khotam. Ini berkat tirakatnya Pak Oman Sumarna ini Pak. Kalau apa namanya Pak Oman ini termasuk S2-nya Pak, ini gemblengan Azumardi Azra dan Pak Malik Pajar almarhum. Ya. Jadi melahirkan Teh Asfia sekarang lolos di jurusan matematik. Ya. Kalau agak sedikit narsis ya bapaknya juga lebih narsis. Mohon maaf Pak Oman. Tapi barokah insyaallah. Foto bapaknya barangkali boleh ditampilkan. Tapi insya Allah Pak Oman bangga punya apa namanya anak atau punya putri. Ini yang paling besar Pak Oman ya. Alhamdulillah dari yang pertama. Ya baik, selanjutnya nomor 5 Bagja Evan Suherman. Nah, ini santri model atau model santri ya. Untuk Mang Bagja hafal 1 juz, jurumiyah khotam, kemudian lagi Imriti, kemudian lagi Yakulu, Alfiyah 770 bait dan Fathul Atfal khotam ditambah kitab Aqidatul Awam. Masya Allah. Imam Bagja dari mana? Rumahnya di mana Imam Bagja ini? Ciharasas. Ya. Ini Ciharasas ini kan dulu pusatnya atau sasakalanya Islam daerah Pakidulan. Seharusnya Imam Bagja bisa membuka dan menghidupkan kembali tempat atau sebagai center of Islamic di wilayah selatan. Kita doakan. Baik, selanjutnya Dalfa Aulia Afandi. Wah, ini Dalfa. Ini yang pertama kali saya lihat pengumuman di UIN, Teh Dalfa saya lihat. Jurusan apa Teh? Ilmu hukum. Wah, ini. Teh Dalfa hafal 5 juz Al-Quran, kitab jurumiyah, Imriti 40 bait, berarti ini ketarik hafalannya ke Al-Quran. Kemudian lagi Yakulu khotam, Alfiyah 500 bait dan kitab Fathul Atfal. Ini kalau masuk ke UIN insya Allah kalau untuk sebagai bekal udah lumayan cukup lah. Tinggal mengembangkan. Di mana? UIN Bandung. Alhamdulillah. Ini Teh Dalfa ini kalau dulu basicnya Teh Dalfa ini basicnya ceramahnya dulu dia. Oh ya, ini masih masa-masa kecil, kurang bahagia makanya
ada sedotan gitu. Kalau dulu ini basicnya ceramah Teh Dalfa ini, tapi kesininya sekarang jadi ahli hukum. Jurusan apa hukumnya Teh? Hukum umum. Oh iya, sekarang di UIN kan ada hukum konvensional ya. Nanti penjurusannya hukum pidana, perdata, dan sebagainya. Nanti akan ketemu dengan doktor dedekannya, itu teman saya. Sekarang udah jadi profesor, insya Allah. Sebentar lagi kayaknya. Beda sedikit dengan saya nasibnya. Teman waktu di pondok dulu. Sekarang udah jadi dokter di Unpad. Ya, nggak akan salah. Selanjutnya Teh Dea Hilyatul Aulia. Oh ini Teh Dea putranya Al Mukarrom ya tadi Pak. Ini udah berapa orang di sini dulu? Dari Mang Deden, terus tetehnya siapa? Terus ada lagi ya? Berarti sudah 4. Alhamdulillah Pak, ini kita mendapatkan kepercayaan satu keluarga di sini reuninya semua. Berarti kita sudah dipercaya oleh masyarakat untuk membina dan mendidik putra putri. Terima kasih. Teh Daya hafal 1 juz Al-Quran, kitab Jurumiyah, kemudian lagi kitab Imriti, kitab Yakulu, Alfiyah khotam 1000 bait ini. Masya Allah. Ditambah kitab Fathul Atfal. Jadi susah ya membayangkan di antara kesibukan santri itu masih bisa menyempatkan hafal 1000 bait. Saya kira Pak Oman pun dulu waktu muda belum ya, atau sudah? Ya dalam kondisi serba terbatas maksudnya Pak. Kalau di Al-Kausar, Al-Bayan atau di Sukabumi itu yang Al-Ma'tub Pak Haji ya, wajar lah mau kitab apapun dihafal. Ini kan di ulama makannya udah sederhana, tempat tidurnya sederhana, campur lengit, campur sebagainya. Alhamdulillah para santrinya ini ya saya kira luar biasa. Tepuk tangan untuk para santri ulama. Selanjutnya Dela, mana Dela? Alhamdulillah Teh Dela ini hafal 1 juz. Ini putranya itu ya Kang Haji Dudung ya. Alhamdulillah Pak Haji. Ini putrinya hafal 1 juz, Rumiyah khotam, Imriti khotam, Yakulu khotam. Kemudian lagi Alfiyahnya 905 bait, tinggal 95 bait lagi. Ini tambah Fathul Atfal khotam. Jadi ini meskipun agak sedikit sakit-sakit, ternyata hafalannya luar biasa. Jadi tidak menyurutkan semangat untuk menghafal. Hanya yang mendapatkan hidayah yang tinggal di abad betah. Salah satunya ini roisnya Mang Cahya ini, sampai kurus sekalipun tetap bertahan. Tapi barokahnya terima di Unpad Pak. Saya membayangkan suatu saat akan jadi orang di Unpad ini. Lihat aja. Ya maksudnya jadi orang itu akan mendapatkan tempat di Unpad. Ini jam 2, jam 3 Pak jagain gerbang. Tanggung jawabnya luar biasa. Ya. Ini Rois ini. Mudah-mudahan kita doakan. Ya buktinya salah satunya mungkin belajar kurang tapi di Unpad diterima. Itulah barokahnya gitu. Di sana pas sastra Arab ya. Insya Allah di sana pasti aktif di masjid ya. Pasti ini mah jadi imam lah. Terus Teh Eri Noviana Sari. Teh Eri ini hafal 1 juz Al-Quran, Jurumiyah hafal, Imriti 110 bait, Yakulu khotam, Alfiyah 500 bait dan Fathul Atfal. Terus Teh Eri ini dari mana Teh Eri asalnya? Dari mana? Cimanggu mana? Kalibundar? Oh iya, ini Kalibundar setiap tahun ada terus ya. Ya, alhamdulillah ini meskipun di sana berarti dekat itu pesantren apa? Alaman. Oh iya kan, tetangganya Alaman tapi ke sini. Hampir tiap tahun selalu ada. Syukurlah. Ini mudah-mudahan jadi wakil ataupun apa namanya? Ya duta ulul albab. Makanya jaga nama baik, jaga pesan, jaga akhlak.
dan juga sebarkan ulabab ke pelosok-pelosok negeri ya, terutama daerah Semanggu dan sekitarnya. Kemudian selanjutnya TRV Lispi. Ervia Lispi. Oh baik, Ervia ini dari mana kemarin tuh? Cikangkung ya? Ya, Ervia Cikangkung. Hafal 1 juz Kitab Jurumiyah Khotam, Imriti 299 bait, Yakulu Khotam, Alfiyah 370 bait, dan Kitab Batul Atfal Khotam. Teh Ervia ini kesehariannya jadi pengurus nggak Teh? Tidak. Apa tuh aktivitas sehari-harinya? Ya, tidak semua santri jadi pengurus ya. Minimal ada yang diurus. Ini salah satunya Teh Ervia yang diurus oleh para pengurus santri. Insyaallah barokah. Selanjutnya Farhan Nugraha. Nah, ini santri yang tabiatnya ini penurut banget, insyaallah ya. Bang Farhan ini hafal 1 juz Al-Quran, Kitab Jurumiyah, Kitab Yaqulu, Alfiyah 300 bait, dan Khotam Fathul Atfal. Bang Farhan ini tipikalnya Bu, ini kalau jadikan mantu ini sangat penurut. Sediakan sawah yakin gitu. Enggak, maksudnya terkagok gitu, maksudnya dikasihan sawah pasti digarap, ayah sapi pasti diingat, pan ayah lu jejereget ini mau insyaallah itu bauan gitu. Sepuh carangkel pasti dah pencetannya. Tipikalnya tabiatnya penurut banget, berbeda sekali dengan karakter Al-Mukarram Pak Omar. Wah, ini kalau Pak Oman tidak usah disuruh aja langsung pasti. Baik, selanjutnya Teh Fauzia. Fauzia Dwi Apriliani. Oh, ini Teh Fauzia ini kakaknya dulu Teh siapa? Julia Inaya. Nah, Teh Julia ini sekarang kuliah di UIN Bandung, jurusan apa Teh? PAI ya, semester 4. Dari sini juga Bu, Pak, ini bedanya kalau kakaknya itu agak kecil dan agak sakit-sakitan, kalau adiknya agak subur dan sehat. Itu bedanya. Teh Fauzia ini hafal 1 juz Al-Quran, Khotam Kitab Jurumiyah, Kitab Imriti, Kitab Yaqulu, Kitab Alfiyah Khotam 1000 bait Bapak ini. Waduh, itu luar biasa ya. Kalau jadi menantu nggak ragu ini jadi ustazah ya. Kemudian Fathul Atfal, ditambah prestasi di luarnya, peraih medali perunggu tingkat nasional. Ini apa nih? Dan Olimpiade Gojo Akidah Akhlak tingkat nasional ini. Sekarang lulus nih UIN Bandung jurusan manajemen konvensional. Oh, manajemen umum. Baik, makasih. Di UIN Bandung juga. Insya Allah meskipun makannya ya mengkhawatirkan, jadi kadang nggak tega kalau melihat makannya, tidurnya sehingga loler. Tapi itulah mungkin masa-masa perjuangan. Dan setelah ke Bandung lupa semua kesusahan itu. Ngomongnya udah berbeda kalau udah masuk Bandung. Ya, tapi itulah santri ya. Selanjutnya Fitriyanti. Mana Teh Fitri? Ya, baik, Teh Fitri ini hafal 3 juz Al-Quran, Jurumiyah Khotam, Imriti Khotam, Yaqulu Khotam, Alfiyah Khotam 1000 bait juga. Ditambah Kitab Fathul Atfal. Udah berapa tuh perempuan yang sudah Khotam Alfiyah ini? 1, 2, 3 orang. Alfiyah, laki-laki udah ada belum? Hah? Belum. Ya mudah-mudahan lah, karena ini. Oke. Fitriyanti ini kalau
kalau pakai baju sanawiyah pasti orang menyangka masih sanawiyah. Karena wajahnya masih imut-imut. Imut itu bukan hitam mutlak. Baik. Ya Teh Fitri ya, insyaallah aktif yang barokah. Selanjutnya Teh Flora Amelia. Waduh, ini Teh Flora nih. Ini rankingnya di kelas YAI nih. Paling pinter yaitu ini buku ya, Teh Flora. Jadi laki-laki ini kalah, jongkok IQ-nya kalau sama Teh Flora. Secara kognitif. Kalau nasib di kehidupan belum tahu. Teh Flora ini hafal 3 juz Al-Quran, kitab Jurumiyah khotam, kitab Imriti khotam, kitab Yakulu khotam, Alfiyah khotam, Fathul Atfal khotam. Di luar itu di Bandung, di kampus semifinal Musabaqah Qawaidul Lughah Arabiyah di UPI Bandung. Dan juara 2 Olimpiade Bahasa Arab tingkat kabupaten dan mewakili tingkat provinsi. Alhamdulillah. Ini ranking 1 di kelas YAI karena saya sebagai wali kelasnya saya tahu ya memang kalau tipikal pemikir itu tidak cawokah seperti laki-laki ya. Tapi yang memang ada kecerdasan tersendiri. Baik, selanjutnya Teh Priska Febriani. Teh Priska. Oh ya, Teh Priska ini hafal 3 juz Al-Quran, khotam 2 juz Al-Quran, khotam Jurumiyah, Imriti, Yakulu, Alfiyah 850 bait dan kitab Fathul Atfal. Teh Priska ini kesehariannya ya pengurus bukan? Pengurus bidang berjamaah ya. Alhamdulillah sampai terakhir saya kira ini tidak terlalu banyak bermasalah ya. Ketika tahun-tahun sebelumnya ada geng jasad ini pusing ya, gitu. Para ustadz ini sampai berminggu-minggu memikirkan bagaimana agar penyakit nongkrongnya santri itu hilang. Tapi tahun ini alhamdulillah Putri stabil, istiqomah. Ya kalau nongkrong dikit sebentar nggak apa-apa. Terus selanjutnya Imam Mustafa. Mana Imam? Dulu kecil sekali, sekarang kok tinggi banget ya. Ini berkat liwat kali. Imam Mustafa ini hafal 1 juz Al-Quran, Jurumiyah, kitab Yakulu, Alfiyah 300 bait dan khotam kitab Fathul Atfal. Imam Mustafa ya ini santri yang nggak di langit nggak di bumi. Artinya memang ada beberapa santri yang memang ya penyeimbang. Jadi kalau tidak di laut, tidak di darat, tidak di ini, tapi ada gitu. Inilah jadi kehadirannya ini wujudu kadami atau adamu kawujudihi. Jadi ada atau tidaknya itu stabil ya. Insyaallah. Tapi kita doakan karena sekali lagi nasib di masa depan tidak hanya ditentukan hari ini, tapi memang ikhtiar santri untuk menentukan masa depan harus ditentukan dari saat ini. Meskipun Allah punya takdir sendiri kapan dan di mana serta posisi apa yang tepat untuk Anda semuanya. Terus selanjutnya Imam Saputro. Bang Imam ini wakil Rois ya. Imam Saputro ini wakil Rois. 1 juz Al-Quran, kitab Jurumiyah hafal, Imriti 40 bait, Yakulu. Saya anehnya itu Yakulu kok hafal semuanya nih. Hah? Nih ada apa ini dengan Yakulu ini? Kitab yang lain masih ada yang tercecer 1-2, paling sama Jurumiyah. Ini Yakulu kok hafal? Jangan-jangan ini suruh diauratkan ya? Kemudian Alfiyah 360 bait, tuh kan Alfiyah nggak semuanya hafal. Fathul Atfal, khatam dan kitab Hidayatus Sibyan.
Bang Imam ini wakil Rois ya. Ya, ini kita doakan. Bang Imam di mana sekarang? Ikut daftar nggak? Di Marti. Oh iya, ini Insya Allah mau jadi Syekh Alfiah lagi. Kita doakan. Kemudian selanjutnya Isya Fauzi. Wah, ini Isya ini multi talentanya, sport ul albab nih. Kalau ada olahraga event ulabab juara pasti Mang Isep ininya, spiker dan ininya pokoknya striker, spiker dan ya stopper. Karena Mang Isep ini voli bisa, futsal bisa, tenis Pak Eman hajar terus-terusan. Jadi di tengah-tengah masyarakat bisa berdakwah dengan jalan-jalan seperti tadi di bidang olahraga. Tapi Mang Isep kemana nih rencana ke depan? Kemana? Bina Mutiara. Oh ya, pasti cocok mengambil jurusan olahraga sambil di sana berdakwah dan bidang olahraga. Kita doakan ya, Isep. Nah, Isep ini hafal 1 juz, Jurumiyah, Khotam, Imriti 20 bait, Yakulu Khotam, Alfiyah 700 bait, dan kitab Batul Atfal. Selanjutnya Teh Ismi Waridatul Nur Sipa. Mana Teh Ismi? Oh, jadi pojok ya. Ya. Ya, ini sehat ya Teh Ismi ya. Enggak, Bang. Teh Ismi itu mau ngambil jurusan tafsir hadis. Saya suruh ke rumah, maksudnya suruh belajar. Hafal 13 juz Al-Quran. Ini Pauman 13 juz loh, susah ini. Ya, kemudian khotam kitab Jurumiyah, kemudian lagi khotam kitab Imriti, Yakulu khotam, Alfiyah khotam juga ternyata ini sama Al-Quran. Baik, Ismi ini wakil Roisa ya? Ya, Roisa. Saya kira ini sangat penyabar dan penyayang ya. Kalau ada yang sakit, ada yang minta dicurhatin, pasti Teh Ismi bagiannya. Ya. Insya Allah lah. Pengabdian dan pelayanannya mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti kurang tidur, nanti pulang ke rumah pasti banyak tidurnya, istirahat aja. Baik. Selanjutnya Laila Az-Zahra. Mana Laila Az-Zahra? Baik, Teh Laila ini hafal 1 juz Al-Quran, khotam Jurumiyah, kemudian Imriti berapa ini? 156 bait, Yakulu khotam, Alfiyah 410 bait, dan kitab Batul Atfal. Teh Laila. Waduh, ini pasti pelajaran saya atau pelajaran ini. Oh, ya. Ibu sekalian, ini saya tanya kepada para santri. Pelajaran saya itu tafsir sama hadis, pasti banyak yang tidur. Tapi saya sudah dulu memang sudah diingat dosa-dosa saya ketika saya ngaji pun atau belajar dulu Ciamis di pondok itu saya juga tidur. Jadi saya nggak marah, paling ngegebrak kok. Anehnya itu nggak siang nggak malam pelajaran saya itu pelajaran hadis tahrik, pasti banyak yang tidur. Masya Allah ini. Tapi nggak apa-apa, kalau lihat prestasinya saya bangga. Kemudian last pay. Last pay ini 1 juz Al-Quran, Jurumiyah, khotam. Kemudian lagi apa ini? Imriti 180 bait. Kemudian
Yaqulu khotam, kemudian Alfiah khotam nih, telas nih, Masya Allah. Ini Alfiah sudah berapa Pak Haji? Ini Masya Allah, perempuan itu luar biasa ini otaknya ini. Padahal waktunya sama 24 jam dengan laki-laki. Makannya nggak jauh beda, tempe sama kerupuk. Tambah kita Fathul Atfal, ini tinggal menganalisa. Emang Teh Lasmi ini kalau saya kasih boleh lakop atau julukan ini smile dong. Jadi perempuan yang suka tersenyum. Dan memang jarang kelihatan susah Teh Lasmi ini. Ini wajah senang terus. Oh, pantesan wabiasnya atau bulognya kontes, makanya pasti agak subur ya. Bukan korupsi maksudnya, tapi memang identik kalau yang ngurus beras itu harus berbadan tegap ya. Kalau yang agak kurus-kurus beras tadi bahaya. Baik, selanjutnya Miftahul Hidayat. Ini silakan berdiri. Ini Menteri Pendidikan, ini kalau dulu Pak Anies Baswedannya. Ya, Mang Miftah ini hafal hafal 2 juz Al-Quran, Jurumiyah khotam, Imriti khotam, Yakun khotam, Alfiah khotam, dan banyak nih. Mang Miftah ini kemana? UIN atau ke Marti? UIN jurusan apa? Hah? Bahasa Arab. Saya doakan jadi dosen. Enggak, emang udah bagus dari sininya Koman ya. Miftah ini udah bagus, analisa bahasa Arabnya udah bagus. Sudah 2 orang tuh. Yang belakang 2 orang, Koman sama saya itu sudah tahu. Jadi mungkin guru itu sudah bisa membaca nih karakter ini cocok seperti apa. Pertama memang ganteng dan kalem. Cocok lah dari dosen atau dari bahasa. Mantu siapa? Oh, mantu Pak. Seru Pak. Masya Allah, saya kurang paham ini. Karena sudah lama tidak bergelut dalam bidang psikologi santri. Jadi saya serawat aja. Oh iya ya. Cocok lah ya. Jadi kalau mau memperbaiki keturunan generasi Pak Oman, ya memang harus begitu. Alfiah dengan Alfiah atau Alfiah PBA dengan matematik mau cocok. Jadi persamaan kuadrat dan sebagainya jadi bisa lah. Insyaallah. Kemudian Muhammad Cahya Kurnia. Wah, ini presidennya. Kalau di kita ada Pak Jokowi yang kurus ya. Kurus tapi berwibawa. Ini dulu mau nyerah ini Bu, saking pusingnya mungkin menghadapi para santri. Waduh, kesannya gimana. Tapi kita dorong dari para asatidz, insya Allah Mang Cahya mampu menghadapi badai-badai yang berterbangan. Insya Allah para asatidz di belakang Dr. Pak Haji Deden nih, mentor yang paling hebat nih. Tengah malam datang pasti kalau ada persoalan-persoalan. Saya kira di para asatidz ini luar biasa. Kalau ada persoalan Pak, sampai jam 3 mau 1 minggu, mau berapa hari, ini terus mendeteksi. Ini intelijennya, binnya ulama ini Pak Haji Dede, kawannya sama Pak Ridwan Ghazali. Kalau saya cuma nemenin aja, kalau dulu waktu di suruh ini paling jangan nemenin aja yang lagi mendata laporan-laporan kehilangan sebagainya. Tidak digaji, kasih rokok juga enggak. Nah, barokahnya sekarang kayak 3K. Barokahnya kan ketika akal lulus, itu kan begitu aja Pak. Kita nggak meminta pada manusia, pada Allah aja. Kalau gaji sama negara mintanya. Baik, Mang Cahya ini saya kira ini seorang pejuang tangguh, pejantan tangguh. Artinya yang mungkin mengalami ketidakpercayaan diri ya, saya pas awal-awalnya mampu nggak mengurus pondok pesantren Pak, santrinya 150 orang kurang lebih, dan harus dijaga siang dan malam, bukan hanya membangunkan, malah nyegah kita misalnya dibangun ke depan luar biasa Pak,
kasihan sebagainya. Belum lagi ngurus diri sendiri juga. Makanya kalau badannya kurus ini bukan berarti apa-apa, mikirin umat Pak. Tapi kan barokahnya diterima di Unpad, jurusan sastra. Saya yakin suatu saat nanti ada kedudukan tersendiri atas berkat keikhlasannya. Jam 2 malam jaga pintu, dengan para asatid sedang rapat, ya jagain aja. Tanggung jawabnya luar biasa. Insya Allah Pak. Karena begitu. Kata siapa? Imam Ali atau siapa? Jadi berapa yang kita ikhlaskan kepada orang lain, maka akan sebegitu juga kita akan menerima keikhlasan itu. Mudah-mudahan perjuangan selama menjabat jadi rois atau lurah santri Mang Cahya sing ikhlas, kurang tidur, kurang makan, ya mungkin kurang istirahat, ya pikiran capek dan sebagainya, mudah-mudahan Allah membalasnya. Amin. Mang Cahya 1 juz Al-Quran khotam di dunia yakulu Inriti 10 bet, yakulu khotam Al-Biyah 500 bet, dan kitab Raudatul Atfal. Kemudian beliau juga Mang Cahya ini wajah imut-imut ya. Bukan ya, wajah amit-amit ya. Baik, Mang Cahya ini prestasi di Bandung, pernah menjadi semifinalis Musabaqah Qaidul Lughah Arabiyah di UPI Bandung sama Teh Flora ya waktu itu. Ya kita doakanlah dua-duanya sukses di masa depan. Sukses dunia, sukses akhirat. Baik. Laminan. Oh jangan dulu. Biarin aja dulu, belajar dulu. Selanjutnya Mang Muhammad Irfan Nawawi. Silakan Mang Irfan. Masya Allah, ini Mang Irfan ini bidang keamanan ya? Waduh, ini kan apa namanya? Kalau nggak ada Mang Irfan ini situasi ini kalau di ininya kalau Menhankam itu siapa kalau di kita Menko Polhukam itu Pak Mahfud MD sama Pak Prabowo. Jadi para santri selama Mang Irfan menjabat mungkin keamanan ini alhamdulillah Pak. Dulu sempat kita mengalami musibah ya, ada beberapa ini karena Mang Irfan memiliki sensitivitas ya sebagaikan mata elang. Jadi ada gerakan-gerakan santri yang agak mencurigakan mungkin sudah diantisipasi. Kita nggak boleh tahu lah ke dalam-dalamnya, tapi percayakan dengan amannya sampai ini berarti ada kerja yang luar biasa di belakang layar. Mang Irfan ini hafal 1 juz Al-Quran, Jurumiyah khotam, kemudian lagi Yakul khotam, Al-Biyah 500 bet, dan Raudatul Atfal khotam. Kemudian Muhaimin, oh iya, Muhaimin Izan Budiar. Silakan berdiri. Oh sekarang agak langsing ya. Enggak, dulu ini kok perasaan saya seperti Pak Erlangga Hartarto. Agak besar, sekarang agak ganteng ya. Apa saya sering panggil Caimin kali ya? Ketua PKB. Bang Imin ini hafal 1 juz Al-Quran, khotam Jurumiyah, khotam Imriti, khotam Yakulu, khotam Alfiyah, khotam Al-Quran. Ini Sapanto, Kauman. Muhaimin ini hafalannya mengalami percepatan akselerasi di kelas 3. 10-11 saya nggak tahu Muhaimin itu siapa sih, Caimin siapa. Tapi kelas 12 ini luar biasa. Buktinya ketika kita suruh hafalan Al-Quran di kelas pelajaran tafsir itu Caimin dengan Mang Isep itu selalu berdepan. Artinya beberapa kalau yang lain yang udah biasa lancar nggak kita sebut Mika, PKM, nggak usah. Ini Caimin pendatang baru untuk kamar ini kok hebat. Tapi ternyata terbukti ini, berarti standarnya Alfiyah hafal berarti udah lumayan. Nah ini kemana? Lanjutnya kemana? Marti kemana? Rencana? Cidahu. Cidahu mana? Oh Cidahu, iya. Dilanjut saja nanti. Mudah-mudahan diberikan jalan, rezeki dan kesehatan ya. Selanjutnya Muhammad Arya. Wah ini super kalem banget nih. Ya Pak, kalau di ilmuwan Pak Jakir naik.
Saking kalemnya barangkali buang angin itu nggak kedengeran. Nggak tahu ya. Mang Arya ini hafal 4 juz Al-Quran, khotam Jurumiyah, khotam Yakulu, khotam Imriti, khotam Alfiyah, dan khotam Rotul Atfal. Ini Alfiyah khotam ini 3 tahun sesakokin, berarti 2 tahun ininya maksimalnya nih. Karena yang tahun pertama itu udah nggak, kurang maksimal. Maria terusin kemana? Rencana kemana? Belum. Ya mudah-mudahan segera minta bimbingan. Nanti kira-kira pantasnya di mana Maria? Maria ini nggak pernah bikin neko-neko, nggak kayak mungkin. Standar istiqomah ya, Shiratal Mustaqim, jalan lurus. Dari saya awal melihat sampai terakhir nggak berubah Maria. Istiqomah ya. Baik, selanjutnya siapa lagi? Muhammad Rifki ya. Muhammad ya, makanya ini pernah juga Olimpiade Gojo Akhir Akhlak tingkat nasional ya. Nah, baik. Kemudian Mang Rifki ini base-nya Kori Man 3 Sukabumi ya. Kalau nggak ada Mang Rifki kayaknya sepi kalau nggak ada base sholawatnya atau base Kori. Sekarang gantinya ada nggak? Belum ada. Belum ada, carikan loh, ya. Harus jadi duta, jangan udah terkenal. Ada beberapa santri ulama yang sudah mendunia sono kemari tapi lupa dengan daratan. Jadi di sini minimal kalau nggak jadi mentor di sini, suruh yang udah bagus ada potensi masuk sini biar nggak terputus. Bang Rifki ini udah laku ya di Mulu dan Jaban ya. Udah punya tarik sendiri gitu ya. Dan Mang Rifki ini sudah terseok-seok asalnya ini, ingin keluar ya. Oh jujur aja karena sudah ini Pak, kalau sudah punya panggung itu pinginnya di rumah terus. Nah kita paksa, jangan dulu, ada waktunya nanti juga. Nah, alhamdulillah lulus di sini wisuda. Mang Rifki ini hafal tadi itu ya. Rifki ya. 3 juz Al-Quran, Jurumiyah, Yakulu, Imriti, Alfiyah, dan Rotul Atfal. Wah, luar biasa. Rifki kemana? Lanjutin kemana? Jurusan apa? KPI. KPI. Pokoknya pasti UIN masuk LPTQ atau apa? Di UIN itu? LPTQ langsung lah pasti naik panggung dan podium. Syaratnya pas MOS, masa orientasi. Kamu sama komen kalau mahasiswa itu apa namanya? Hah? PBAK langsung. Pas siapa yang akan Kori? Nah, pasti langsung terkenal. Iya bener, Kori itu paling cepat terkenal. Kemudian prestasinya banyak sekali Mang Rifki. 1, juara harapan 1 MHQ Putra tingkat provinsi Pak. Alhamdulillah ya. Yang kedua, juara 2 MHQ sewilayah 6 Jampang Kulon. 3, juara 2 MHQ Putra sewilayah Indonesia. Hah? Indonesia. Juara 1 MTQ Putra tingkat kecamatan, juara 1 MSQ tingkat kabupaten. Ini sertifikatnya jangan hilang, kasih ke UIN Bandung ya. Insyaallah nanti mudah-mudahan langsung dapat beasiswa, saya doakan ya. Selanjutnya Muhammad Samsul Ma'arif. Mana Mas Samsul? Wah ini fotografer ya Mas Samsul. Ya. Mas Samsul ini kan punya khasnya itu senyumnya itu yang bikin gregetan. Bang Samsul tidak ada? Bukan? Oh yang tidak siapa yang lagi? Adiknya Suhaibah. Oh ya. Samsul Ma'arif ini hafal 1 juz Al-Quran, Jurumiyah khotam, Yakulu Imriti 20 bait, Yakulu khotam, Alfiyah 589 bait, dan Rodatul Atfal khotam. Rodatul? Oh Fatul Atfal Mak. Waduh. Aduh.
Ternyata sendu juga ya. Sendu itu senang duit maksudnya. Selanjutnya Teh Rinda. Waduh. Mangga, ada Teh Rinda. Masih sakit nggak Teh Rinda? Udah sembuh? Ya, baik. Teh Rinda ini hafal 1 juz Al-Quran, khotam Sirumia, khotam Imriti, khotam Yakulu, 940 bait Alfiyah, dan khotam Fathul Atfal. Ini sakit-sakitan banyak juga hafalannya ya. Jangan-jangan pas lagi sakit juga ngapalin atau sakitnya karena hafalan. Mudah-mudahan ya barokah ya Teh Rinda. Nomor 30 Rian Al-Ghifari. Oh, ini vokalis sholawat ya Rian. Bang Rian khotam 1 juz Al-Quran, Jurumiyah, Imriti, Yakulu khotam, Alfiyahnya 700 bait, dan Fathul Atfal khotam. Kemudian ya ini memang yang nggak banyak berubah itu ya kan kalau Rian ini wajahnya, maksudnya wajahnya nggak banyak berubah dari masuk sampai keluar dan begitu aja. Awet tua apa awet muda saya nggak tahu lah. Selanjutnya Rizky Maulana. Wah, ini desainernya Pondok Pesantren Al-Bab. Beliau ini punya keahlian. Ini hebatnya ulama itu gitu. Setiap tahun melahirkan, dulu ada si Awang ya. Awang ini selain desainer juga apa ini? Beach walker ya. Tahu lah. Sekarang ijazahnya turun ke Mang Rizky. Memang ciri khas desainer itu yang saya tahu, desain grafis itu ciri khasnya berkacamata. Makanya kalau bapak punya anak tuh pingin jadi desain grafis, ciri khasnya kasih dulu kacamata. Mang Rizky ini dari Jampang ya? SMP 1. Ya, SMP 1 Jampang. Alhamdulillah ini cukup bagus. Ini desainnya Mang Rizky bukan? Bukan ini? Oh iya. Jadi salah satunya untuk mendesain sertifikat atau ada banner-banner itu pasti nggak usah nyewa ke yang lain, tapi digarap oleh para santri. Jadi santri ini Pak bukan hanya ngurus kitab kuning kalau di Al-Bab, urusan melak lele. Kemarin melak nyemai cabai, laku cabainya 1000 pohon ya, 1000 sekian pohon itu jadi uang. Jadi barisan kita Pak. Kemudian lagi termasuk ngurus komputer ini, kalau laporan ketik ini desain ini ada pasti salah satunya. Nah, tahun berikutnya nggak tahu. Sebelumnya ada ponakan saya si Ray Binda, sekarang di Bandung jurusan hukum, sekarang kuliahnya syariah. Itu juga bisa mendesain itu Pak. Jadi alhamdulillah di Al-Bab ini selain belajar kitab, alhamdulillah juga bisa sambil ilmu yang lain juga dipelajari. Selanjutnya Salma Riyadmi ya, Salma, baik. Hafal 1 juz, khotam Jurumiyah, khotam Imriti, khotam Yakulu, Alfiyah 900 bait ditambah Fathul Atfal. Ini 30 bait lagi hafal seluruh kitab Alfiyah. Luar biasa, ini perempuan banyak sekali yang hampir hafal Alfiyah. Luar biasa ya. Selanjutnya Teh Sarilah. Mana Teh Sarilah? Masya Allah, Teh Sarilah ini oh ini tadi ada yang kelewat. Mang Rizky ini juara 1 kaligrafi tingkat kabupaten acara formaksi dulu ya. Ditambah peraih medali emas Olimpiade Informatika tingkat nasional dalam acara POSI. Jadi hebat Al-Bab ini ngurus hafalan tapi juga desain informatika juga belajar. Otodidak ini Pak Rijal. Luar biasa. Tinggal kasih laptop aja yang bagus ininya, jangan yang 007 lah, nggak tahu 007 atau 008. Itu dia masih buat nanti.
Baik, selanjutnya. Siapa ini? Teh Sarila ini hafal 2 juz Al-Quran, kitab ilmiah, Yaqulu, Imriti, Alfiyah, dibabad habis sama Fathul Atfal. Jadi khotam semua kitab yang diajarkan, yang diwajibkan di sini. Masya Allah. Kitab Johar Maknun ada yang hafal tidak? Belum ya, ya nggak apa-apa. Selanjutnya Teh Siti Aminah. Mana Teh Aminah? Waduh, ini Teh Siti Aminah. Teh Siti Aminah ini dutanya Mantiga dalam bidang MST ya, kalau nggak salah. Ini kalau urusan MST atau dakwah-dakwah singkat dan dakwah-dakwah yang intinya biasanya lebih cenderung kepada apa namanya musabakoh, itu biasanya Teh Aminah tampil ke depan. Teh Aminah hafal 1 juz Al-Quran dan seluruh kitab ya, Jurumiyah, Yaqulu, Ibriti, Alfiyah, Fathul Atfal, ini semuanya hafal. Dan prestasi yang mengagumkan lagi, 1 juara MSI tingkat kabupaten. Tepuk tangan nih, kabupaten ya. Ini Pak Oman, kita belum ngasih hadiah nih, karena tahunnya sekarang aja. Yang kedua, juara daiyah tingkat nasional, juara 2 ya. Juara 2 ceramah semadrasah Aliyah Negeri Sukabumi. Dan semifinalis ceramah tingkat nasional di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Kita doakan Teh Aminah sekarang kuliah di mana? Nungguin Bandung jurusan? Hah? Tafsir. Ini penerus abdi, mudah-mudahan barakallah. Allahumma faqihha fiddin wa alimna fit ta'wil. Amin. Teh Aminah lanjutkan dakwahnya, insyaallah banyak yang kenal lah. Nanti pasti wajahnya berbeda, datang ke sini karena kenal Bandung. Udah bisa saya baca ini, pasti seperti ini nanti. Enggak, maksudnya agak ininya arahnya tafsir tapi base-nya ke dakwah. Bukan ya, tapi analisis juga kuat Teh Aminah ini. Tapi mungkin nanti tinggal kemana arahnya, apa ke arah ke analis atau ke dakwah. Selanjutnya mana nih? Siti Aminah, Siti Maria. Siti Maria hafal 1 juz, Jurumiyah khotam, Imriti 225 bait, Yaqulu khotam, Alfiyah 550 bait, dan Fathul Atfal khotam. Siti Maria ya. Dari mana? Wah, Siti Maria ini semoga aja. Sudah buka majlis tali belum di rumah? Di mana rumahnya Teh? Cibendanya mana? Sinangayu? Bukan. Ya udah nggak usah tahu lah, biarin lah, nggak ada yang di peta. Tapi kita doakan barokah ya. Melanjutkan mondok atau kuliah atau sekolah atau gimana? Tahu lah. Mondok di mana? Hah? Oh, Al-Azam. Al-Azam itu di Sukaraja ya? Ya, silakan doakan. Mudah-mudahan lancar kuliahnya. Selanjutnya Teh Siti Nafisah. Mana Teh Siti Nafisah? Baik. Teh Siti Nafisah hafal 1 juz, khotam Jurumiyah, khotam Imriti, khotam Yaqulu, Alfiyah 895 bait, dan Fathul Atfal. Teh Nafisah ini, wah ini apa nih, seksi apa nih? Hah? Kaliannya bilang apa Teh Nafisah? Apa? Moro berit sana? Ya pokoknya ikut perlombaan lah. Kalau ada Agustusan dia yang menjadi dutanya. Tarik tambang kayak kelereng apa nggak tahu lah. Selanjutnya Siti Rahmawati. Teh Siti mana? Oh iya, Teh Siti ya. Teh Siti ini hafal 3 juz Al-Quran, Jurumiyah hafal, Imriti 230 bait, Yaqulu khotam, Alfiyah 730 bait, dan Fathul Atfal. Baik, Teh Siti ya. Ini waktu kelas 10 bukan?
14. Beda ya, yang pakai filter dengan tidak. Ya, nggak apa-apa. Atau mungkin beda merek HP. Samsung dengan iPhone. Baik, baguslah. Semakin burung semakin tidak jelas. Mana nih? Yasti Puspitasari. Mana Teh Yasti? Waduh, sehat Teh Yasti. Saya menjemput 2 kali ke rumahnya dan selamat sampai tujuan. Mana bapaknya? Bangga ya. Ya itulah perjuangan para asatid dan dewan guru ya. Sampai saya pulang dari rumahnya sakit mah Pak saya ini. Karena sampai maghrib, tapi ya alhamdulillah bisa kembali ke pondok ya. Teh Yasti 1 juz Al-Quran, Jurumiyah Khotam, kemudian lagi Imriti 205 bait, Yakulu Khotam, Alfiyah 310 bait, dan Fathul Akmal Khotam. Saya doakan Teh Yasti dengan segala perjuangannya pulang ke rumah ya, dengan ya disertai doa para asatid dan senyum tawanya para santriawan ini mengantar pulang Teh Yasti. Semoga terus berjuang ya, mau ke kemana? Ya kemana saja lah, saya doakan sukses ya, tidak sakit-sakitan lagi. Terakhir Yudiansyah, mana Bang Yudi? Wah ini Bang Yudi ini vokalis yang agak menurun itunya, semangatnya di akhir-akhir tapi agak naik lagi. Ya nggak tahu ini ibaratnya apa ya, grafik ini turun. Kenapa nggak masuk kelas? Ngantuk Pak. Masya Allah, prestasi. Sabar aja saya. Paling kelas yang paling sabar. Mana ada dimarahin, nggak pernah saya marahin. Baik, hafal 1 juz Al-Quran, Jurumiyah Khotam, Imriti 30 bait, Yakulu Khotam, Alfiyah 255 bait, dan Fathul Akmal Khotam. Mang Yudi ini second lainnya Mang Rifki ya. Kalau Mang Rifki sakit perut, nah biasanya yang gantiin Kori Mang Yudi, meskipun beda lagu. Ya maksudnya beda lagu, beda nada. Agak apa namanya, mungkin agak ciri khasnya sendiri Mang Yudi ini. Kalau mungkin ibarat ini masih apa namanya, oktavnya ini di bawah Mang Rifki, tapi secara semangat luar biasa gitu ya. Mudah-mudahan Mang Yudi bisa mengikuti jejak Mang Rifki, tapi tidak menduplikasi atau fotokopi. Jadi aja Mang Rifki sendiri, Mang Yudi sendiri ya. Baik, itu saja sementara. Total kelas ULA saya laporkan jumlah santri ULA keseluruhan. Kelas ULA atau kelas 10 putra 29, putri 34. Kelas Husno atau kelas 11 putra 20, putri 15. Kelas kuliahnya putra 17, putri 22 orang. Total putra 66, putri 70. Total 137. Ini sudah kebek Pak, sudah dianggap kurang layak karena penuhnya, sesaknya. Kalau dulu sempat hampir 150 itu, wah banyak yang sakit tuh. Ya makanya dulu kita alternatif bikin gazebo. Nah sekarang saya sendiri dengan para asatid memikirkan bagaimana tercipta lagi gazebo di hadapan asrama putra untuk mengantisipasi tetap kesehatan mereka ketika tidur, supaya nggak berebut oksigen, minimal ada tempat untuk mereka, minimal ya bisa ya, tempat alternatif. Kedepannya harus dipikirkan. Itu saja sementara Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf saya menyampaikan sekilas prestasi Bapak dan putra atau santriawan dan santri putri yang selama 3 tahun berjuang Pak di sini, kurang tidur, kurang makan, tapi hasilnya coba bayangkan kalau 3 tahun di rumah belum tentu mendapatkan yang sekarang mereka dapatkan. Ya nggak Pak? Belum tentu hafal kitab Jurumiyah, sok di bumi lah cobian pasti nyawa HP sekalian uing ka bumi ge pasti nyawa HP
Nah, tapi mudah-mudahan atas gemblengan di sini Bapak dan Ibu sekalian, murang kali murang sadayana dipaparinan bekal anu manfaat di dunia wal akhirah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin saya sebagai atas nama